Sejak kapan peneliti bersertifikat? Coba tanya peneliti. Sejak dulu sudah ada sertifikasi untuk para peneliti. Rismond Hassiholan Sianipar. Sebelum moncong busuk dan moncong kotor kau nyampah di republik ini, mengobrak-abrik tatanan dan mengobrak-abrik etika penelitian di republik ini. Selamat sore, saya Ngora Erlen Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Rismond Hassiholan Sianipar dalam acara Indonesia Lawyer Club bertanya, sejak kapan di Indonesia peneliti bersertifikasi? Sejak dulu, tolol. Bukan hanya moncong kau yang bisa berkata kasar. Anda bermoncong, saya juga punya. Anda merasa bebas untuk bicara sesuka-suka Anda tanpa attitude, saya juga bisa. Saya hanya mengikuti pola Anda. Rismond Hassiholan Sianipar. Pertanyaan pertama saya kepada Anda yang mengaku-ngaku peneliti lalu membuat buku Gibran Endgame dan juga turut serta membuat buku Jokowi White Paper. Saya bertanya, apakah Anda mengundurkan diri sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram atau Anda diberhentikan sebagai dosen di Universitas Mataram? Pertanyaan saya yang pertama itu. Saya akan mention nama akun Anda dan saya berharap Anda menjawab apakah Anda mengundurkan diri sebagai dosen di Universitas Mataram di Fakultas Teknik atau Anda mengundurkan diri. Karena diberhentikan dengan mengundurkan diri itu dua hal yang berbeda, bos. Kemudian Anda memiliki NIP pada saat menjadi dosen di Universitas Mataram bermodalkan ijazah S2 dan S3 Anda dari Yamaguchi. Ijazah S2 dan S3 yang diragukan kebenaran, yang diragukan keasliannya. Dengan kata lain, Anda dituduh menggunakan ijazah S2 dan S3 palsu dari Yamaguchi untuk menjadi dosen di Universitas Mataram. NIP Anda pada saat menjadi dosen 1977 0425 200 003 1002 dan dengan nomor induk itu Anda mendapatkan gaji yang bersumber dari pajak rakyat dan juga termasuk iuran mahasiswa sebagai pejabat, dalam hal ini sebagai dosen dengan NIP 19770425 200 003 1002, Anda mendapatkan gaji, Anda mendapatkan income bermodalkan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi University yang diduga palsu. Jika nanti ada yang bisa membuktikan ijazah S2 dan S3 Anda palsu, maka pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menanti Anda dengan ancaman hukuman bertahun-tahun dan juga denda berupa uang atau berupa materi. Rismond Hassiholan Sianipar. Apakah karena Anda tahu Anda memiliki ijazah yang diduga palsu, Anda kemudian semakin lama semakin menunjukkan ketidakwarasan Anda sebagai manusia yang katanya berpendidikan? Lalu Anda bertanya di acara Indonesia Lawyers Cup, sejak kapan di Indonesia ada sertifikasi penelitian? Sejak dulu sudah ada, dodol. Sejak dulu sudah ada. Di Indonesia, peneliti yang bersertifikat merujuk pada mereka yang telah mengikuti uji kompetensi, baik melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi, konsorsium peneliti seperti CIQAR atau fungsional peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berikut saya akan menyampaikan atau menghadirkan nama-nama yang tercatat memiliki sertifikasi kompetisi atau diakui secara profesional sebagai peneliti. Peneliti dengan sertifikasi kompetisi internasional, kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, 3 dosen FISIP Universitas Malikus Saleh meroleh sertifikat kompetisi internasional penelitian kualitatif. Sebanyak 24, sampai 25 peneliti Indonesia mengikuti program sertifikasi kuantitatif internasional di bawah naungan PT Metiri Aromatativa Nusantara. Ada nama Atanasia Amanda Stefani, memiliki reputasi
sertifikasi peneliti profesional Athanasia Amanda Septefani, Pusat Riset Teknologi dan Lingkungan Bersih BRIN. Kemudian Dr. Ferry Iskandar, Master Engineering, Top 100 Peneliti Indonesia ITB. Muhammad Nur Huda, Universitas Brawijaya. Yogi Ahmad Erlangga, kemudian Cokorde Raka Sukawati, dan Khairul Anwar. Peneliti atau dosen bersertifikasi BNSP dan reviewer, dosen dan pustakawan UII. 20 dosen dan 7 pustakawan UII memperoleh sertifikat kompetisi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi BNSP. Kemudian saya juga ingin mengatakan peneliti daftar top 2% ilmuwan dunia Mahyudin KM Nasution, Universitas Sumatera Utara, dan peneliti dosen dari ITB, UI, UGM masuk dalam daftar ini yang secara internasional diakui. Jika Anda bertanya sejak kapan para peneliti itu bersertifikat, sejak dulu. Richmond Hasiholan Sianipar, sebelum moncong busuk dan kotor kau nyampah di republik ini, mengacak-ngacak tatanan dan merusak etika penelitian di republik ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, kenalkah Anda nama berikut ini? Profesor Dr. Yohanes Surya, peneliti di bidang fisika dan pendidikan sains. Profesor Dr. Sangkot Marzuki, biologi dan genetika. Mahyudin KM Nasution dari Universitas Sumatera Utara masuk dalam daftar 2% ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Kemudian saudara Yogi Ahmad Erlangga yang berhasil memecahkan rumus Helmholtz yang diakui dunia. Anda tidak tahu atau Anda pura-pura tidak tahu atau memang pada dasarnya Anda ongol-ongol yang kebetulan dikasih nyawa. Richmond Hasiholan Sianipar. Dan terakhir, pertanyaan saya yang sudah saya sampaikan di awal video. Apakah Anda mengundurkan diri sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Mataram, atau Anda diberhentikan sebagai dosen Fakultas Teknik di Universitas Mataram karena terdeteksi menggunakan ijazah S2 dan S3-nya palsu? Selamat sore, saya Ngurah Erlen Punarbawe dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.